Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu daerah yang masih terjaga adat istiadatnya. Suku Toraja merupakan suku yang menetap di pegunungan bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Toraja yang sehari-hari menghidupi diri dan keluarga dengan berprofesi sebagai pemahat patung atau tau-tau. Penenun kain Toraja yang merupakan opsi terbaik dalam memilih souvenir. Di mana kain ini masih ditenun dengan metode tradisional atau handmade. Masyarakat juga banyak berternak sehingga di daerah Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, terdapat pasar hewan yang dinamakan Pasar Bolu. Di sana, hewan yang banyak dipasarkan adalah tedong atau kerbau dan babi yang biasa dijadikan olahan makanan untuk pesta adat. Berprofesi sebagai petani merupakan posisi yang cocok bagi warga Toraja Utara. Kopi juga merupakan komoditi andalan di daerah ini. Karena kondisi lingkungan yang cocok, kopi sudah dilakukan proses penjualan sampai luar negeri. Spesies kopi yang biasa disemaikan adalah kopi Arabica. Suku Toraja juga kaya akan seni dan budaya, yaitu salah satu tarian Toraja yang terkenal adalah tari Margeluk. Penari berasal dari beberapa remaja putri yang menggunakan pakaian khusus penari dan perhiasan emas antik. Tarian ini dibawakan pada upacara kegembiraan seperti pada pesta panen, perkawinan, dan menyambut tamu. Untuk budaya ada ritual unik yang bernama Sisemba. Sisemba dalam bahasa Toraja berarti saling tendang. Sisemba adalah tradisi saling menendang yang dilakukan oleh ratusan warga di lapangan terbuka dan saling terjang terkesan tanpa aturan. Tradisi ini merupakan sebuah bentuk kesyukuran masyarakat akan hasil panen. Upacara Rambu Solo yang merupakan acara yang berhubungan dengan kematian dan merupakan sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga yang ditinggalkan membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Hampir seluruh kehidupan masyarakat difokuskan untuk upacara kematian. Namun, dalam melaksanakan upacara pemakamannya, secara adat dan terbuka bergantung dengan kedudukan dalam masyarakat. Ritual adat selanjutnya setelah Rambu Solo dan Rambu Tuka adalah Manekne. Ritual ini diadakan pada salah satu daerah di Toraja Utara, yaitu Lembang Lempo Poton, Kecamatan Rinding Allo. Salah satu warga sedang membersihkan patekne atau liang yang merupakan tempat jenazah, rokok, buah, dan lain-lain. Di dalam ruang ini terdapat ratusan jenazah yang telah menjadi tulang belulang dan berumur ratusan tahun. Ini juga merupakan bangunan yang menjadi makam jenazah
di mana seiring era modern, patekne atau liang sudah menggunakan bangunan dengan tembok berdiri kokoh dan ornamen toraja yang bercorak warna-warni. Biaya pembuatan bangunan ini tidaklah murah karena bahan dan materialnya yang tergolong mahal. Di dalam bangunan ini hanya terdapat beberapa jenazah. Beda halnya dengan patekne. Jenazah yang berada dalam peti tersebut memiliki hubungan keluarga sehingga disatukan dalam ruangan ini. Pada saat kita mak nenek seperti sekarang ini, mayat-mayat yang ada di dalam, ada yang masih utuh dengan bungkusan kain, dan ada yang sudah tinggal kepala, dan ada juga yang tinggal abu. Maka dalam proses mak nenek itu, yang masih utuh, kita tetap perbaiki, bungkus kembali. Tapi yang sudah tidak utuh, kita kasih kain saja. Kita masukkan kain selai, dan juga kalau ada yang datang bawa sesaji, itu ditaruh di pintu untuk menyebut nenek-nenek yang ada di dalam. Tanda berterima kasih kepada ijazah-jasa orang tua yang mendahului kita. Sebelum dilakukan pembersihan, mayat dikeluarkan terlebih dahulu dari peti dan selanjutnya dijemur di bawah terik matahari. Jadi selama ini kebiasaan nenek moyang kami dulu, mak nenek itu dia laksanakan setiap 5 kali setahun. Tetapi setelah ada peninjauan kembali, maka dalam satu lembang lem popoton ini kita adakan suatu kombokan atau musyawarah hingga memutuskan kita laksanakan 3 tahun sekali. Jadi menjadi keputusan bahwa mak nenek di lembang lem popoton diadakan setiap 3 tahun sekali. Kamana jangan kapitanan ni sakit. Gitu. Jangan marah-marah. Ritual adat manene dihadiri oleh keseluruhan keluarga dari jenazah, walaupun mereka merantau di daerah yang jauh dari lembang Buntu Poton. Saat itu suasananya terlihat sedih, bahkan sampai ada yang menangis. Hal ini merupakan bentuk salah satu kegiatan upacara adat dan merupakan perpaduan antara kematian, seni, dan ritual serta sebagai perwujudan dari rasa cinta mereka kepada leluhur, tokoh, atau kerabat yang sudah meninggal dunia.
Selanjutnya, mayat dibersihkan dengan memakai kuas untuk menghilangkan kotoran atau debu yang menempel pada tubuhnya. Upacara ritual kuno ini merupakan bentuk penegasan keberadaan status sosial mereka. Kegiatan itu sudah dilakukan turun-temurun dan ini hanyalah salah satu bentuk contoh kegiatan ritual adat yang sampai sekarang pun masih dilestarikan dan masih dilakukan. Pakaian lama sudah melekat bertahun-tahun dilepas dari tubuh mayat, mulai dari dasi, kemeja, celana, sepatu, dan lain-lain. Selanjutnya pakaian baru akan dikenakan kembali ke mayat. Informasi yang sering kita dengar dari orang Toraja yang dahulu, bahwa orang Toraja itu bisa kasih jalan mayat. Betul, waktu zaman nenek moyang kami, mayat itu betul bisa dikasih jalan. Tetapi dalam perjalanan, umpama dia pergi ke sesuatu daerah, dia berduaan, tiba-tiba di jalan sakit yang satu dan meninggal, mayat itu yang bisa dikasih jalan. Tapi sampai sekarang ini, memiliki suatu agama, kepercayaan, karena itu ilmu gaib dulu. Jadi sekarang kalau dikaitkan dengan orang mak nenek, bahwa orang Toraja kalau mak nenek masih bisa kasih jalan mayat, itu tidak ada lagi. Tapi orang Toraja kalau mak nenek yang muncul adalah mayat yang masih utuh, yang biasa orang sebut mumi. Itu yang sering masih banyak kita dapati di Toraja dan kita lihat pada saat pelaksanaan paneneran seperti sekarang ini. Dipakai nih, mayat keluarga yang mulai berumur puluhan tahun sampai ratusan tahun tersimpan dengan keadaan utuh karena sebelumnya diberi bahan pengawet sama seperti halnya mumi. Anak mayat papa perang anaknya nama katanya siwe paling dikali bisa anak bisa yang koran iya cuman Mayat yang tubuhnya sudah tidak utuh akan dibungkus dengan kain merah karena kain ini menyimbolkan bagi mereka mayat tersebut merupakan dari golongan kasta tinggi yang dihormati.
Harus memang merah ini lah Pak. Soalnya jarang-jarang saja. Makanya saya tanya kan, saya bilang tidak, saya yang ada saja. Ini Pak, harus merah lah. Karena apa bisa mengasang lengkap nih? Mayat yang telah terbungkus kain merah akan dimasukkan kembali ke dalam peti dan diangkat ke dalam pateng. Sandal nanti yang pertama. Itu kain lama. Kenapa tak? Melo kayak bayi nak. Oh, nana marang kirang gitu. Oh, jauh banget. Doa nalu jet. Dengar lu. Ada juga mayat yang sudah pakaiannya terganti, langsung dikembalikan ke dalam liang batu. Kemudian pintu liang ditutup rapat dan digembok, sehingga liang ini akan terbuat pada saat ritual adat Mak Nekne selanjutnya. Di bagian lainnya juga terdapat bagian-bagian tubuh dari hewan babi dan kerbau yang dijadikan kurban persembahan yang biasa disebut dengan mak pesum. Bagian daging merupakan bagian yang mencakup seluruh bagian dari seluruh tubuh hewan kurban yang dimasak tersendiri.
Kemudian penyuguhan sesajen itu nantinya didahulukan daripada penyuguhan makanan untuk manusia. Sajian dari daging kurban persembahan beserta makan dinamakan pesung, sedangkan upacara kurban persembahannya disebut dengan mak pesung. Bagi setiap keluarga, bagi kami jemaat bahkan bagi masyarakat, dari awal pembukaan kuburan. Setelah semua warga sudah berkumpul dan sudah disuguhi minuman dan kue, maka tokoh agama yaitu pemimpin ibadah atau pendeta melakukan doa bersama sebelum makan bersama dan merupakan rangkaian terakhir dari acara Ma Nene tersebut. Kegiatan di tempat ini, bahkan dalam lembang lempopoton di sini. Jadi dalam upacara ini ada berapa tahapan, mulai dari persiapan sampai penguburan. Ya saya katakan tadi, ya, setelah dikubur, khususnya kita di masyarakat Tallu Lembangnya, soal Ma Nene ini di wilayah adat kita ini tidak begitu dikenal soal Ma Nene. Tapi wilayah adat Toraja Utara itu akhir-akhir ini memang agak ramai ini Ma Nene sebagai wujud rasa kasih sayang terhadap jenazah, terhadap orang tua kita, para leluhur kita yang sudah meninggal. Itu sebagai wujud rasa kasih sayang mengganti dia punya busana, mengganti dia punya peti. Tapi kalau kita di wilayah Tallu Lembangnya, Ma Nene ini ya identik juga dengan pergantian busana para patung atau tahu-tahu yang kita sudah naikkan di liang batu itu. Dan memang itu jangka waktu juga itu tidak teratur, tergantung kita lihat apakah kostum pakaiannya ini sudah layak kita ganti ya atau belum. Itu pun kalau sudah layak harus kita kumpul dengan keluarga ya, tidak serta-merta 1-2 orang bilang harus ganti, karena Toraja ini dikenal sebagai masyarakat yang harus musyawarah untuk mufakat. Jadi dalam membuat ritual adat sehubungan dengan pergantian busana para tahu-tahu itu harus kita duduk bersama, baru kita siapkan semua aksesorisnya, baru kita naikkan kembali. Dalam ritual ini ya ada berapa hal yang kita buat, ya kita potong babi, kita potong kerbau, dan ada ritual-ritual lain yang kita buat di situ. Masyarakat Toraja akan tetap mempertahankan ritual Ma Nene dan ritual adat lainnya yang merupakan warisan nenek moyang mereka, sehingga anak cucu mereka dapat merasakan ritual tersebut sebagai warisan leluhur.